Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Dian Fitria. Kali ini aku bakalan bikin rajutan lagi. Jadi pastikan kalian jangan skip videonya dan tonton video ini sampai habis. Oke guys, kali ini aku bakalan bikin rajutan untuk cover kaleng bekas seperti ini. Ini biasa kalengnya bekas jamur untuk buat sayuran gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman punya ada kayak gini di rumah, jadi bisa dimanfaatin. Nanti kita buat sarung biar nanti kita bisa jadikan ini tempat pensil atau tempat alat-alat rajutan kita. Oke, di sini aku gunakan satu buah kaleng seperti ini. Ini kaleng bekas yang sudah aku bersihkan. Aku sudah cabut labelnya. Kalau teman-teman punya kendala untuk membersihkan sisa-sisa lemnya, bisa gunakan minyak kayu putih. Kemudian aku gunakan benang berwarna hijau, coklat, dan berwarna pink. Kemudian hakpen ukuran 3, gunting, dan korek api. Oke guys, jadi sebagai dasarannya di sini kita buat simpul awal, kemudian kita buat 5 chain, 1 2 3 4 5. Kemudian kita hubungkan di chain yang pertama. Kita buat slip stitch. Oke, kemudian kita lanjut membuat 3 buah rantai, 1 2 3. Kemudian ini kan lingkarannya ini ada bagian tengah bolongannya. Kita buat 15 kali double crochet. Ini sudah 1 2 3. Kita buat sebanyak 15. Dengan simpul yang ini kita letakkan di dalam, kemudian kita slip stitch di chain yang ketiga. Oke, ini sudah dapat 15 dan kita sudah hubungkan menggunakan slip stitch. Kemudian kita lanjut membuat 3 chain. Kemudian kita isi masing-masing loop dengan 2 double crochet. Oke, jadi baris kedua ini polanya tiap lubang kita isi dengan 2 double crochet. Oke, kita lanjutkan mengeliling sampai di sini dan kita hubungkan dengan slip stitch. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sudah masuk row yang ketiga. Kita lanjut dengan membuat 3 chain lagi. Kemudian di loop yang pertama kita isi dengan 2 double crochet. Loop yang kedua kita isi dengan 1. Selanjutnya kita isi lagi dengan 2. Kemudian kita isi 1. Jadi untuk di row yang ketiga ini polanya adalah 2 1. Kita buat mengeliling sampai di sini, kemudian kita hubungkan dengan slip stitch di sini. Oke, kita lanjut baris keempat. Kita awali dengan 3 chain. Di loop yang pertama kita isi 2 double crochet. Di loop yang kedua kita isi 1. Di loop yang ketiga kita isi 1. Oke, kita lanjut lagi. Kita isi 2. Kemudian kita isi 1. Kita isi 1. Kemudian kita isi 1. Oke, jadi untuk di baris yang keempat ini polanya adalah 2 1 1. Kita buat mengeliling sampai di sini, kemudian kita hubungkan dengan slip stitch. Jadi ini untuk alasnya 1 2 3 4 row. Kemudian kita letakkan ini kalengnya, ini ukurannya pas. Kemudian kita lanjut untuk membuat badannya. Di sini kita buat 1 chain. Kemudian kita buat SC keliling, tapi kita rajut hanya di bagian back loop. Oke, jadi di bagian back loop. Jadi ini bagian depan, loop bagian depan, dan ini loop bagian belakang.
Ini tujuannya untuk membentuk agar bagian atas itu menjadi seperti mangkok. Jadi teman-teman nanti lihat di saat kita sudah selesai merajut SC keliling ini. Di sini aku akan membuat SC kelilingnya sebanyak 6 baris. Jadi saat sampai di sini kita tidak hubungkan menggunakan saat di sini tidak kelihatan tadi. Saat sampai di sini kita tidak menghubungkan dengan slip stitch, tapi kita lanjutkan dengan membuat SC saja. Jadi SC keliling tanpa sambungan slip stitch. Kita buat sebanyak 5 baris. Nah, maksud aku kayak gini. Di saat ini kan harusnya kita hubungkan dengan slip stitch di single crochet yang pertama, tapi di sini karena kita hanya akan membuat roundnya itu SC keliling, jadi di sini kita buat SC, jadi tidak kita hubungkan dengan slip stitch. Itu fungsinya supaya di pinggiran sini tidak berbatas seperti ini kan. Kalau ini kita ada buat SC, jadi dia kelihatan ada batas. Nah, kalau kita buat SC-nya sambung, di sini tidak akan ada batasnya gitu. Jadi di sini jumlah loopnya ini ada 60 loop. Jadi untuk membuat motif bunga tulip seperti ini kita harus membutuhkan jumlah loopnya itu atau jumlah stitchnya itu kelipatan 3. Oke, di sini aku lanjutkan sampai kurang lebih kita dapatkan 5 baris. Oke, teman-teman, ini sudah 5 baris, jadi kita bisa ukur di kalengnya dan yap, ini pas banget. Oke, kita akan lanjut nanti dengan benang yang berwarna hijau. Nah, di sini makanya kenapa aku bilang buat saja SC keliling tanpa menyambungkan dengan slip stitch. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi tidak ada bekas sambungannya. Oke, kita lanjut dengan mengganti benang yang berwarna hijau. Oke, di sini kita akan lanjut pada daunnya. Jadi aku pakai benang warna hijau. Di sini aku tidak memutus benang. Jadi ini tarik saja seperti ini. Oke. Udah seperti itu. Kita lanjut membuat 2 chain, 1 2. Tapi kalau teman-teman juga mau putus benangnya silahkan, tapi di sini aku tidak putuskan benang. Jadi kemudian ini kita buat 2 chain, kita tambah 1. Kemudian di loop yang sama ini kita isi dengan 1 double crochet. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita skip 2 lubang, 1 2, kita buat double crochet di sini. Di lubang yang ketiga. Oke, setelah itu kita buat 1 chain, kemudian kita buat double crochet di lubang yang sama. Oke, jadi kita skip lagi 2 lubang, 1 2, kita buat di sini double crochet 1, kita beri jarak 1 chain, kemudian kita buat lagi double crochet di lubang yang sama. Oke, itu kita lakukan sampai di sini. Jadi kita buat keliling dengan pola yang sama. Kita skip 2 lubang, kita buat 1 double crochet, kita beri jarak 1 chain, kemudian di lubang yang sama kita isi dengan double crochet. Oke, kita ketemu nanti di sini. Oke, ini sudah sampai di sini. Kemudian di chain yang ini, chain yang kedua, kita slip stitch. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita putus. Kita tarik seperti itu. Kemudian kita tarik ke bagian dalam sini. Oke. Kemudian bisa kita simpul dengan benang hijau yang awalan ini. Oke. Nah, seperti itu.
Ini kalau teman-teman hitung, jadi jangan salah, ini untuk loopnya ini juga tetap sama berjumlah 60. Jadi ini untuk membuat motif bunga tulip seperti ini, jadi kita gunakan kelipatan 3. Oke, ini aku coba paskan dulu. Seperti ini. Jadi di sini yang aku putuskan itu benang yang berwarna hijau ya. Tapi benang yang berwarna coklat ini tidak aku putuskan. Oke. Kita lanjut untuk bagian bunga. Ini kan bagian daunnya sudah. Kita lanjut bagian bunga menggunakan benang yang berwarna pink muda ini. Oke, kemudian di sini kita lanjut untuk membuat si bunganya. Oke, ini kita tempatkan benang di bagian belakang. Kemudian di jarak yang ini kita buat 3 chain, 1 2 3. Kemudian di dalam sini kita buat 3 double crochet together. Jadi double crochet together seperti apa? Jadi kita buat double crochet seperti biasa, namun kita keluarkan 2 benang saja, kita tahan benang yang terakhir. Kita buat lagi. Itu 1 2 3. Di sini terdapat 4 simpul, kemudian kita lilit dan kita tarik sekaligus. Kemudian kita buat 1 chain. Kemudian di sini kita lanjut. Ini loop yang pertama. Si 3 chain yang pertama itu kita hitung 1. Jadi untuk yang di jarak selanjutnya, jadi kita akan merajut di bagian yang VV ini ya, untuk membuat si bunganya. Kita lanjut di sini, kita buat 4 double crochet together. Tuh. 2 3 4. Oke, di sini akan ada 5 loop. Kemudian kita tarik sekaligus. Kita buat 1 chain. Kita pindah lagi, kita buat 4 double crochet together. 2 3 4. Kita tarik bersamaan. Kita buat 1 chain. Kemudian kita pindah lagi. 1 2 3 4. Kita dapatkan 5 loop, kita tarik bersamaan. Oke, kita buat 1 chain. Kita lanjut pola tersebut sampai di bagian V yang terakhir ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian di chain yang ketiga di sini kita isi dengan slip stitch. Oke, seperti itu. Kemudian kita potong. Dan seperti biasa kita rapihkan ke part bagian dalam. Kita tarik aja ke bagian dalam seperti ini. Oke, kemudian kita simpul di sini supaya dia tidak copot. Ini nanti kita rapihkan di bagian terakhir, kita potong-potong terus kita bakar. Kemudian kita lanjut dengan membuat benang yang berwarna coklat ini. Tadi kan tidak kita putuskan. Nah, kita tarik di sini. Oke, kita buat ini dulu. Kemudian kita buat di sini itu 2 single crochet. Jadi 1 2. Kemudian untuk di puncak sini, di puncak-puncak sini nih, yang ini kita isi 1 single crochet. Kemudian di jarak sini kita isi 2 single crochet. Pindah lagi ke bagian puncak, kita isi 1. Di bagian jarak kita isi 2. Bagian puncak kita isi 1.
pindah lagi di bagian jarak, kita isi 2. Begitu terus ya polanya, di puncak 1 dan di bagian jarak bunga itu kita isi 2. Jadi kalau di total-total akan ada 60 loop lagi untuk kelilingnya. Oke, kita lanjutkan keliling sampai sini. Oke, jadi ini satu baris sudah selesai untuk single crochetnya. Jadi tampilannya seperti ini, lucu banget ya. Oke, kita akan lanjut membuat SC keliling. Di sini aku akan membuat 3 baris. Jadi ini tinggal aku tambahkan 2 baris lagi. Seperti biasa untuk SC keliling tidak perlu kita sambungkan menggunakan simple slip stitch. Jadi kita lanjutkan saja ini sampai pada baris yang ketiga. Jadi di sini kan kita lanjut aja. Oke, kita lanjut buat 2 baris lagi. Oke, ini sudah sampai pada baris yang ketiga untuk SC kelilingnya. Di sini aku akan lanjutkan dengan membuat bagian daun dengan benang yang berwarna hijau. Jadi gini. Ini kan kalau misalnya aku letakkan di sini si daunnya, berarti untuk bunga yang selanjutnya dia akan berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman ingin buat dia sejajar, berarti dari ini kan 60 terakhir. Teman-teman bisa masuk 2, maju 2, jadi kita akan berhenti di sini. Nah, itu untuk bunganya nanti akan kelihatan sejajar. Jadi di sini kita akan buat sejajar saja ya. Jadi kita maju 2. Kita maju 2 SC. Oke. Di sini kita maju 1 karena 2 akan terhitung dengan si ininya yang berwarna hijau. Oke, kita buat single crochet 1, kita buat chain 1 2 3, ini kita tarik. Oke, sama caranya kita buat double crochet di loop yang sama, kemudian kita skip 2 lubang, 1 2 kita buat di sini. Nah. Oke, ini jadi dia akan lebih sejajar. Kalau kita taruh di sini maka dia akan berada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita buat sama seperti sebelumnya, kita buat 1 chain, kita buat double crochet di lubang yang sama, kita skip 1 lubang, kita skip 2 lubang, kemudian kita kasih jarak 1 chain, kemudian double crochet di lubang yang sama. Kita lakukan pola tersebut sampai di sini. Oke, di sini ini sudah dapat untuk bagian daunnya. Sini kalau teman-teman mau lanjut dengan benang dengan warna yang sama dengan ini boleh, tapi di sini kayaknya aku berubah pikiran. Aku mau ganti, jadi bagian tengah aku isi dengan ini, kemudian di bagian atasnya lagi baru aku pakai yang baby pink. Oke, jadi kita buat dulu bunga dengan cara yang sama seperti yang bunga yang berwarna pink ini. Oke, kita ambil ini bagian tengah, ini bagian tengah yang V, kemudian kita buat 3 chain, 1 2 3, sama seperti tadi kita buat 3 double crochet together. Jadi si bagian chain kita hitung 1 double crochet, tarik buat 1 chain, kita pindah ke bagian V selanjutnya. Kita buat di sini 4. Jadi yang hanya menggunakan 3 double crochet together itu hanya di awalan, karena di sini yang chain ini kita hitung 1. Selain dari itu kita buat 4 double crochet together.
2, 3, 4. Dapat 5 loop, kita tarik sekaligus kita buat satu chain. Oke, kita lanjutkan sampai di sini. Kemudian kita lanjut membuat sama seperti ini. Kita buat 3 kali untuk single crochet kelilingnya. Kemudian kita buat lagi 1 kali motif bunga di atasnya. Jadi setelah ini aku akan pakai motif bunga dengan warna yang sama seperti yang di bawah ini. Oke, kita ketemu nanti di baris bunga yang ketiga. Oke guys, jadi ini sudah berada pada bunga motif atau motif bunga pada baris ketiga. Jadi ini sisa segini kan. Nah, itu akan kita buat seperti yang di awal, 5 baris untuk single crochet keliling. Ini sekitar 5 atau 6 baris sampai di atas ini. Oke. Jadi ini ukurannya pas banget ya. Jadi kalau juga terlalu longgar itu kelihatannya nggak bagus. Jadi kalau pas-pasan kayak gini tuh kayak ngepas banget di badan si kalengnya itu jadi bagus. Jadi nggak mudah-mudah copot juga. Oke, kita lanjutkan 5 baris lagi untuk single crochet kelilingnya. Oke guys, ini aku buat untuk single crochet kelilingnya aku buat 6 baris. Karena saat 5 baris aku ukur masih belum nyampe bagian atas. Jadi ini sudah aku buat 6 baris. Jadi kita ukur dulu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dia emang pas-pasan banget di kalengnya. Jadi itu nggak mudah copot. Tapi masukinnya nggak perlu effort yang gimana-gimana kok. Oke, nah kayak gini. Tadi waktu masih 5 dia cuma sampai di sini. Jadi aku tambahin 1 row lagi dan dia sampai di atas sini. Nah, ini aku akan buat dia kayak mekar gitu ke samping. Jadi aku akan buat motif keong-keong di pinggirannya ini biar lebih cantik. Oke, gimana motifnya? Oke, ini kan berhenti di sini. Kita buat skip 1 loop. Kemudian kita isi loop ini dengan 5 double crochet. Jadi dalam 1 lubang kita isi 5. 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita skip lagi 1 loop, kemudian di sini kita buat single crochet. Kita skip 1 loop, kita isi lagi dengan 5 kali double crochet. 2, 3, 4, 5. Skip 1, kita buat single crochet. Nah, lakukan pola yang sama sampai di sini. Nanti kita slip stitch di sini. Oke? Oke guys, ini sudah selesai. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kayak ada pinggirannya gitu, motif kayak kerang-kerang gini. Jadi ini juga bagian dalamnya sudah aku rapihkan, sudah aku potong-potong. Oke, sekarang kita coba masukin si kalengnya. Oke. Ini saat masukin kalengnya hati-hati ya, biasa kan pinggirannya ini masih sangat tajam. Nah, kita pasangkan dengan benar. Oke guys, jadi ini sudah jadi seperti ini. Jadi ketutup sampai atas. Jadi kayak ada bagiannya di atas yang mekar seperti ini. Jadi kalau dari bawah kayak gini, ini dari samping
Ini untuk bagian bawahnya alasnya benar-benar pas ya sama lingkaran atau diameter dari si kalengnya. Oke. Jadi ini bisa kita masukkan pensil, pulpen ataupun alat-alat merajut yang kita punya kayak gini. Jadi bisa kita masukkan ke dalam sini. Kalau bisa kita masukkan brush makeup yang kita punya. Oke guys, jadi demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen di bawah aku harus bikin video apa lagi selanjutnya. Kemudian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari aku. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.